Assalamualaikum guys, kali ini gue mau menceritakan Wodong Kyangkun. Bagi kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Ketika dia melihat bahwa Xiaoyan aman, Lindong menghela nafas lega. Namun, dia mengerti bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengobrol santai. Segera sosoknya melintas sebelum dia melompat ke punggung. Kemudian Xiaoyan melepaskan raungan yang dalam sebelum mengepakkan sayap petirnya dan melayang ke udara. Sebelum secepat kilat melesat ke pegunungan yang dalam. Berkenaan dengan masalah hari ini, Lindong jelas menyadari konsekuensinya. Oleh karena itu, tugas paling mendesak yang ada adalah dengan cepat menemukan tempat persembunyian yang aman untuk memperbaiki energi mental. Berkenaan dengan perburuan yang kemungkinan akan dihadapi, yang terbaik baginya adalah menyesuaikan diri terlebih dahulu. Selain itu, pegunungan ini sangat luas dan tidak peduli seberapa berpengaruh kultus boneka. Bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk menemukannya di daerah ini. Selanjutnya, begitu dia mendapatkan kembali kondisi puncaknya, hampir tiba saatnya segala reruntuhan kuno melemah. Pada saat itu, akan ada banyak orang yang memancar menuju reruntuhan kuno, karena lalu lintas manusia yang luar biasa. Bahkan faksi sekuat kultus boneka akan kesulitan menemukannya di antara kerumunan. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke reruntuhan kuno. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Lindong mulai berangsur-angsur tenang. Pertama, dia memanfaatkan kecepatan Xiaoyan untuk melakukan perjalanan menuju arah barat laut selama setengah hari. Sebelum dia secara bertahap melambat ketika dia mencapai tengah gunung yang dalam, kemudian dia perlahan mendarat ke lembah kecil di dalamnya. Di dalam lembah gunung itu ada air terjun. Di tempat air mendarat, kabut berair muncul. Sosok Lindong dengan cekatan mendarat di atas batu setinggi beberapa meter di tengah danau itu. Sebelum dia segera duduk di atasnya, dia bisa merasakan bahwa energi mental di tubuhnya menjadi semakin kacau. Oleh karena itu, jika dia tidak segera memperbaikinya, itu kemungkinan terbukti bermasalah baginya di waktu yang akan datang. Xiaoyan, Xiaodiao, lindungi aku! Lindong buru-buru memerintahkan Xiaodiao dan Xiaoyan yang terletak di sampingnya, sebelum dia segera menutup matanya. Kesadarannya dengan cepat masuk ke dalam istana Niwannya. Saat ini, istana Niwannya cukup kacau karena petak-petak besar energi mental keabu-abuan melolong. Jika mereka tidak ditundukkan oleh 4 simbol jiwa takdirnya, energi mental ini akan dengan paksa berlari keluar di istana Niwannya. Begitu kamu masuk ke domainku, kamu tidak punya hak untuk mengamuk. Saat dia menatap energi mental keabu-abuan yang melolong di dalam istana Niwannya, Lindong dengan dingin terkekeh. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Namun, sekarang dia bebas. Itu hanya akan menjadi masalah sederhana baginya untuk menanganinya. Dengan jentikan pikirannya, cahaya gemilang tiba-tiba meletus dari 4 simbol jiwa takdirnya di dalam istana Niwannya. Saat cahaya terang ini menyembur keluar, mereka menyinari bercak-bercak. Ketika energi mental keabu-abuan itu disinari oleh cahaya terang, sebelum mereka langsung direduksi menjadi tidak ada apa-apa di bawah cahaya simbol jiwa. Meskipun energi mental Huang Zhong cukup tangguh, itu cukup memberontak. Ini mungkin karena fakta bahwa dia telah menelan energi mental beberapa orang dan gagal memurnikannya secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika seorang menelan energi mentalnya, ada kemungkinan besar itu akan merusak akar kultivasinya. Seiring berjalannya waktu, jejak residu keabu-abuan terus merembes keluar. Kemudian, warna energi mental yang tangguh itu mulai berubah secara bertahap. Semburan keabu-abuan gelap mulai perlahan-lahan terlepas, sementara warna yang damai dan benar menggantikannya. Simbol jiwa takdir Lindong jelas cukup efektif dalam menghilangkan kotoran dalam energi mental. Oleh karena itu, dalam waktu sekitar 2 jam, energi mental yang mengambang di dalam istana Niwannya telah dimurnikan secara menyeluruh. Simbol jiwa takdir, seram. Ketika jejak terakhir residu keabu-abuan menghilang, Lindong sekali lagi menghela nafas lega. Kemudian, jentikan pikirannya, 4 simbol jiwa takdir di dalam istana Niwannya mulai berubah sebelum mereka berubah.
Setelah itu jejak kekuatan hisab segera muncul saat mereka terus-menerus menyedot aliran energi mental. Aliran energi mental tersedot ke dalam pusaran takdirnya. Lindong dapat dengan jelas merasakan energi mentalnya berkembang pesat. Pada tingkat ini, Lindong bahkan mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan simbol jiwa takdir kelimanya dan maju menjadi master simbol jiwa. Langit di atas lembah mulai gelap. Sebelum cahaya bulan yang lembut turun dan menyinari danau, cahaya berkilauan kemudian muncul di permukaan danau. Itu adalah pemandangan yang benar-benar. Xiao Diao kecil melayang di atas kepala Lindong saat dengan santai berjemur di bawah sinar bulan. Sementara itu, Xiao Yan seperti penjaga yang benar-benar setia saat berdiri di samping Lindong dan keheningan ini berlangsung untuk sementara waktu. Sebelum Lindong mulai secara bertahap membuka matanya yang tertutup rapat sementara dia menghembuskan nafas dalam-dalam. Simbol jiwa takdir di dalam istana Niwannya sudah ada. Di autopilot mereka menyerap energi mental murni Huazong. Mengenai apakah dia bisa maju ke master simbol jiwa setelah dia selesai menyerap, itu terserah takdir dan takdirnya. Xiao Diao berkata, "Nah, sepertinya kamu telah menuai banyak manfaat kali ini." Ketika Lindong membuka matanya, Xiao Diao melayang sebelum berkata dengan senyum lebar. Jelas, itu bisa merasakan bahwa energi mental Lindong telah tembus secara signifikan. Lindong dengan lembut tersenyum. Dengan jentikan pikirannya, riak muncul di permukaan danau. Kemudian telapak tangan air raksasa segera terbang keluar dan dengan santai menghancurkan sebuah batu raksasa di dekat tepi danau. Dibandingkan sebelumnya, energi mentalnya telah benar-benar tumbuh. Saat ini, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia jika dia berhasil maju ke master simbol jiwa. Jika tebakanku benar, Ayah Huazong seharusnya berada di tahap penciptaan Qi tingkat lanjut, kata Xiao Diao. Lindong dengan santai mengabaikan telapak tangan air raksasa itu, sebelum dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah dia menggunakan semua tekniknya, dia bisa dengan aman melarikan diri dari praktisi tahap penciptaan Qi awal. Namun, dia tidak bisa dengan percaya diri melakukannya ketika menghadapi praktisi tahap penciptaan Qi tingkat lanjut. Bagaimanapun, meskipun mereka hanya berbeda satu tingkat kultivasi, perbedaan antara kedua tahap ini mirip dengan jurang yang sangat besar. Selanjutnya, Lindong sangat menyadari bahwa jika dia bertarung melawan praktisi tahap penciptaan Qi tingkat lanjut sekarang, dia kemungkinan akan dikalahkan. Lindong menghela napas dalam-dalam sebelum matanya berubah agak sedingin es. Membalik telapak tangannya, dua buah eliksir berwarna berbeda muncul di tangannya. Kemudian gelombang kejut energi yang kuat muncul sebelum menyebabkan riak muncul di danau. Kedua buah eliksir ini secara alami adalah buah serbu binatang yang telah dicuri Lindong dari kera naga kuno dan buah yang berbintang yang dia menangkan dari pelelangan. Saat ini dia berada di tahap awal pembuatan. Jika dia berhasil memperbaiki buah serbu binatang, dia seharusnya bisa menembus ke tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut. Lebih penting lagi, buah serbu binatang ini memiliki sifat temper yang sangat baik di tubuh seseorang. Oleh karena itu, Lindong bahkan dapat memanfaatkan sifat tempernya untuk menguasai tubuh Guntur. Pada saat itu, kemampuannya akan melonjak ke tingkat yang sama sekali berbeda. Saat ini Lindong tidak dapat menandingi praktisi tahap penciptaan Qi tingkat lanjut. Namun, begitu dia menerobos ke master simbol jiwa, tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut dan menguasai tubuh Guntur Giok. Selain trik lain di lengan bajunya, bahkan praktisi tahap penciptaan Qi tingkat lanjut akan menimbulkan sedikit ancaman baginya. Nak, apakah kamu berencana untuk bertarung padanya? Ketika dia melihat Lindong mengeluarkan buah serbu binatang, Xiao Diao tampak sadar terkekeh. Saya tidak suka menimbulkan masalah, namun karena mereka terus bertahan, maka jangan salahkan aku karena kejam. Lindong dengan lembut tersenyum meskipun dia telah melarikan diri cukup jauh. Dia merasa seperti sedang ditandai oleh beberapa barang yang tidak dapat dibedakan. Oleh karena itu, bukanlah keputusan jangka panjang yang bijaksana baginya untuk hanya menghindarinya. Karena dia tidak bisa melarikan diri dari mereka, dia hanya bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kemudian pada saat itu, bahkan jika Ayah Huazong benar-benar datang untuk membalaskan dendam putranya, dia akan memiliki kemampuan untuk
melawannya dan dia tidak perlu lagi takut padanya. Buah 1000 binatang dibentuk oleh darah esensi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu sangat biadab. Bahkan jika Anda menggunakan buah yang berbintang untuk meredamnya, itu masih akan sangat beresiko. Apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Xiao Dao memperingatkan. Jaga aku tetap aman. Lindong tersenyum tanpa basa-basi lagi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kedua buah eliksir yang mengeluarkan getaran energi yang menakutkan. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam sebelum dia langsung memasukkan kedua buah eliksir ke dalam mulutnya secara bersamaan. Ketika buah eliksir ini masuk ke dalam mulutnya, mereka dengan cepat menghilang sebelum gelombang energi yang sangat besar dan menakutkan menyembur ke arah setiap ekstremitas Lindong seperti badai pasang surut. Potongan-potongan energi bahkan lolos dari tubuh Lindong dan langsung meniup kolam air raksasa di dalam danau. Saat kabut berair memenuhi cakrawala, Xiao Dao menatap Lindong yang kulitnya telah berubah menjadi merah darah, sementara ekspresi serius melintas di matanya. Buah 1000 binatang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh binatang iblis yang kuat seperti kera naga kuno. Meskipun tubuh fisik Lindong sangat kuat, masih sangat berisiko baginya untuk secara paksa memperbaiki buah 1000 binatang ini. Apakah kamu muncul sebagai naga atau jatuh untuk menjadi ular? Itu semua tergantung padamu sekarang. Sama seperti Lindong berada pada titik kritis dalam pelatihannya, di kejauhan di dalam kota boneka besar, suasananya berubah semakin tegang. Saat mereka menatap banyak praktisi elit kultus boneka mengerikan yang berkumpul bersama, banyak orang tidak tahu apa niat pasti mereka. Namun, semua orang tahu bahwa seseorang sedang menuju saat yang buruk. Menyinggung kultus boneka yang keji adalah langkah yang sangat bodoh. Kota boneka besar, divisi kultus boneka. Di dalam aula yang luas, banyak sosok berserakan di sekitar sementara suasana gelap dan tegang diam-diam masuk, menyebabkan hatinya kebanyakan orang terbebani. Faktanya, bagi kebanyakan dari mereka, akhirnya secara tidak sadar menekan napas mereka. Di aula besar sekarang, hampir setiap anggota elit dari divisi kultus boneka ini telah berkumpul di sini. Namun saat ini, sebagian besar kepala mereka diturunkan ke bawah karena mereka tidak berani melihat ke depan. Di tempat itu ada seseorang panatua yang mengenakan jubah abu-abu diam-diam duduk. Meskipun tidak ada emosi di wajahnya yang tua dan keriput, semua orang bisa merasakan niat membunuh maniak mengalir di bawah wajah tanpa emosi itu. Di tengah aula besar itu ada dua sosok berdiri dengan gentar dengan kepala menunduk. Mereka berdua justru adalah dua berhidung elang yang menemani Huozong untuk berburu Lindong. Saat ini kedua tubuh mereka terus gemetar karena mereka jelas ketakutan. Menurut kalian berdua, karena kalian berdua jatuh cinta pada trik pengalihannya, kamu menyebabkan Zong-er-ku dalam bahaya. Ketika dia mendengar kata-kata gemetar dari dua berhidung elang, tetua yang duduk di depan dengan santai membuka mulutnya. Suaranya terdengar sangat kasar dan dingin. Hanya mendengar nada suara saja sudah cukup untuk menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Tetua Hua, pada saat itu kami berpikir bahwa penjaga Hua akan dapat menangani anak itu sendiri. Saat dia mendeteksi kemarahan dalam suara tetua itu, praktisi berhidung elang itu buru-buru menjelaskan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kekuatan Yuan yang kejam meledak dan dengan kejam menghantam tubuhnya, menyebabkan dia langsung terpesona sebelum akhirnya dia membanting pilar. Segera dia memuntahkan seteguk darah segar. Begitu banyak dari kalian mengejar seseorang anak nakal, namun Anda menderita begitu banyak korban. Apa gunanya menjaga kalian semua? Suara tetua itu sedingin es sementara tatapannya menyerupai iblis. Praktisi berhidung elang itu meledahkan darah segar di dalam mulutnya. Dia tidak berani menolak lagi saat dia buru-buru menjawab, sementara wajahnya menjadi pucat. Panatua Hua, meskipun administrator Li telah gagal dalam tugasnya, sekarang bukan waktunya untuk melanjutkan masalah ini. Yang paling penting sekarang adalah menangkap itu dan membalaskan dendam penjaga Hua. Seorang pria paruhbaya yang kemungkinan memegang beberapa status segera angkat bicara. Kecil itu cukup licik, dia pasti menyembunyikan dirinya di dalam pegunungan yang dalam. Tidak akan mudah untuk menemukannya. Pria paruhbaya lainnya menghela nafas saat dia berkata, "Kirimkan surat perintah penggeledahan Li Gou."
Aku ingin kamu membuat sketsa wajah anak kecil itu dan menyebarkannya ke seluruh provinsi Great Desolate. Saya ingin memastikan bahwa dia tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi di seluruh provinsi Great Desolate ini. Berdiri di depan tetua berjubah abu-abu sekali lagi dengan dingin berkata, "Iya." Ketika mereka mendengar kata-katanya, praktisi berhidung elang itu buru-buru setuju dengan hormat. Berdasarkan pengaruh yang dipegang sekte boneka, mereka mengirimkan surat perintah penggeledahan, maka target yang mereka tuju akan berada dalam waktu yang sulit. Administrator Chen bawa aku ke tempat Zong Er terbunuh. Jika anak kecil itu berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melarikan diri dariku, dia terlalu naif. Ketika dia ditangkap olehku, aku akan membuatnya mengerti bahwa hidup bisa lebih buruk daripada kematian. Panatua berjubah abu-abu itu dengan sungguh-sungguh berdiri sebelum dia berjalan keluar di aula besar. Praktisi tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut lainnya yang telah menemani Huazong untuk berburu lindung buru-buru mengikuti di belakang. Saat mereka menatap tatua berjubah abu-abu yang mengancam itu, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam, semua orang diam-diam menelan ludah. Saat ini semua orang tahu bahwa tetua itu yang pernah terkenal di seluruh provinsi Great Desolate akan melepaskan sisi dingin dan kejamnya lagi. Tindakan kultus boneka yang ditempatkan di kota boneka besar begitu signifikan, sehingga mereka secara alami tidak dapat menghindari perhatian faksi-faksi besar lainnya. Terutama ketika mereka menemukan bahwa Panatua Huagu yang selalu berkultivasi di dalam markas kultus boneka telah tiba di kota boneka besar. Ini menyebabkan keributan kecil. Beberapa dari faksi-faksi ini bahkan mengirim mata-mata untuk mengungkap divisi sekte iblis besar terletak di sudut barat daya kota boneka besar. Saat ini di atas menara, sesosok cantik sedang bersandar pada pilar, sementara matanya yang menggoda menatap ke arah kultus boneka. "Nona, kami telah mengungkap alasan dibalik keributan. Itu karena Huazong telah terbunuh." Berdiri di belakang kecantikan menyihir yang mengenakan gaun hitam, sesosok tiba-tiba muncul sebelum dia berkata dengan hormat, "Aduh." Ketika dia mendengar kata-kata itu, kecantikan itu dengan lembut mengangkat alisnya sebelum dia memiringkan kepalanya. Dia adalah orang yang ditemui Lindong di pelelangan, Mu Xianqian. Tidak heran jika orang tua Huagu datang ke kota boneka besar, ternyata putranya terbunuh. Mu Xianqian tiba-tiba tersenyum malu-malu. Meskipun sekte iblis besar dan kultus boneka tampaknya memiliki hubungan yang ramah dan mereka telah bentrok beberapa kali dalam kegelapan, sekarang mereka telah menderita kerugian besar. Dia secara alami senang menikmati pertunjukan itu. Siapa yang membunuh Huazong? Menurut sumber saya, semua orang itu seharusnya maju ke master simbol jiwa. Selanjutnya, dengan bantuan dari boneka simbolnya dan perlindungan dari armor bumi misterius, bahkan seorang praktisi tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut tidak dapat membunuhnya. Mata indah Mu Xianxian melesat sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Terkenal sebagai seorang pria bernama Lindong, dia memiliki konflik kecil dengan Huazong di rumah lelang. Setelah itu, ketika Lindong pergi untuk memperbaiki harta karun, jiwanya di menara 1000 harta karun, dia ditemukan oleh Huazong. Sepertinya Huazong mencoba untuk secara paksa membeli harta karun jiwanya, dan mereka akhirnya pergi dengan persyaratan yang tidak menyenangkan. Lindong itu sebenarnya dia. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Mu Xianxian langsung terkejut, sementara sedikit keterkejutan melintas di matanya yang indah. Terbukti dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar telah membunuh Huazong. Kekuatan Lindong ini benar-benar mengejutkan. Sepertinya dia telah menyembunyikannya dengan cukup baik. Namun, sekarang dia telah menarik orang tua Huaguo itu untuk mungkin akan menjadi masalah yang rumit. Mu Xianxian agak menyesal saat dia berkata, reputasi Huaguo terkenal di seluruh provinsi Dahuang karena Huaguo secara pribadi mengambil alih kali ini. Lindong mungkin akan menemui ajalnya. Sehubungan dengan yang terakhir, dia berpikir untuk memintanya bergabung dengan mereka. Namun saat ini dia hanya bisa mengabaikan ide ini. Awasi mereka, jika ada perkembangan baru, segera laporkan kepada saya. Ya, ketika dia mendengar perintah Mu Xianxian, sosok itu buru-buru menjawab. Kemudian sosoknya melintas sebelum dia dengan cepat keluar dari menara.
Mata Mu Xianshan bersinar menggoda. Saat dia menatap ke arah wilayah luar kota, beberapa saat kemudian dia dengan lembut menghela nafas sambil mengumum, "Sayang sekali, ketika orang tua Huago itu bergerak, bahkan tidak akan ada tubuh yang tersisa. Kali ini Lindong dalam masalah besar." Sama seperti seluruh di kota boneka besar agak memanas oleh tindakan kultus boneka. Di lembah pegunungan yang jauh itu benar-benar tenang. Xiao Diao melayang di udara saat matanya menatap Lindong dengan agak serius, yang duduk di tengah danau. Saat ini kulit yang terakhir benar-benar merah darah. Faktanya tetesan darah segar merembes keluar dari pori-porinya sebelum mereka mewarnai batu besar di bawahnya yang berwarna merah darah. Katakan Xiao Diao, energi di dalam buah 1000 binatang sangat biadab. Meskipun dia meredamnya dengan buah setari yang energinya masih terlalu banyak untuk ditangani oleh kebanyakan orang biasa. Jika Lindong tidak menguasai tubuh guntur, perunggu, dan transformasi kera iblis, saat ini tubuhnya kemungkinan akan hancur berkeping-keping oleh energi biadab di dalam buah 1000 binatang itu. Xiaoyan berpatroli di sekitar batu-batu besar. Saat ini bisa merasakan bahwa Lindong tidak dalam kondisi stabil. Kecemasan terkandung di mata harimau itu, namun agar tidak mengganggu yang terakhir, ia memilih untuk menekan suaranya. Di bawah perhatian kuat Xiao Diao dan Xiaoyan, tubuh Lindong tumbuh semakin kemerahan. Sementara jejak darah segar di permukaan tubuhnya mulai berubah menjadi kepompong darah. Saat ini penampilannya tampak cukup mengkhawatirkan. Anak ini terlalu cemas. Xiao Diao mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa kondisi Lindong saat ini tidak ideal. Saat ini pasti ada transformasi revolusioner yang terjadi di dalam tubuhnya. Jika Lindong bisa menahan transformasi ini, kekuatannya kemungkinan akan melonjak. Namun, jika dia gagal melakukannya, tubuhnya kemungkinan akan hancur berkeping-keping. Waktu berlalu secara diam-diam. Dalam sekejap mata, waktu setengah hari telah berlalu. Sementara itu, nafas Lindong menjadi semakin lemah. Faktanya, detak jantungnya tampak telah melambat secara signifikan. Keadaan yang hampir tak bernyawa ini berlanjut selama 1 jam. Sebelum tiba-tiba suara yang sangat lembut bergema. Kemudian retakan mulai muncul pada kepompong darah di tubuh Lindong. Sebelum potong-potongan mulai jatuh. Ketika belenggu darah itu jatuh, kulit hijau perunggu Lindong perlahan terungkap. Namun saat ini sepertinya ada semburat warna seperti batu giok hangat bercampur dalam rona hijau perunggu gelap. Apakah tubuh guntur perunggu revolusi? Ketika dia melihat bintik seperti batu giok itu, mata Xiao Diao bersinar. Segera matanya berubah sangat serius. Ini adalah titik paling kritis bagi Lindong. Jika dia berhasil mengembangkan tubuh guntur besar menjadi tubuh guntur giok, maka Lindong akan dapat sepenuhnya menyerap energi tirani di dalam sebuah 1000 binatang. Xiaoyan yang juga tahu tentang kesulitan Lindong saat ini, segera ia melepaskan geraman yang dalam sebelum mengepakkan sayap petinya dan terbang ke langit. Kemudian ia dengan anggun mengamati sekelilingnya sambil bertindak sebagai pengawal paling setia Lindong. Sama seperti Lindong berpacu dengan waktu untuk mengembangkan tubuh guntur gioknya, dia di pegunungan yang jauh, seorang panatua yang mengenakan jubah abu-abu dengan dingin mengamati situs yang berantakan, yang baru saja melewati pertempuran besar-besaran. Getaran dari tanda boneka simbol. Mata tatua itu tiba-tiba terhenti sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan keras. Kemudian dia menatap pegunungan yang jauh. Sebelum senyum yang sangat berbisa muncul di wajahnya yang sangat keriput. Bajingan kecil, kamu tidak akan melarikan dariku. Oke guys, segitu cerita di episode 8 guys. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Kita lanjut lagi nanti guys.